kita yang berbeda.细数错的心，细小的伤，细数错的死心的胸膛，细细数的苦，细细用心胸。Udah semua? Belum ya, masih. Siapa yang belum? Dan Dani, ini siapa lagi kita? Udah. Saru ini Pak pindahin mobil. Mau pindahin mobil Pak. Oh kenapa? Sakit Parman ya? Ya, Pak Parman sakit lagi. Enggak, ada di belakang. Kita hari ini ke ini ya, ke effluent ya. Ini masih berkaitan dengan water ya. Effluent nanti kalau ada waktu ke cooling ya. Jadi kan air, kita cerita air kan, air yang masuk ke apa? Ke mil kita kan gitu kan. Air yang masuk ke mil kita digunakan untuk seluruh kegiatan proses. Pasti nanti ada air yang airnya itu limbahnya itu terbawa ke effluent ya, tapi pasti nggak sama ya. Air masuk ke sistem dengan air yang keluar ke sistem dia tidak akan sama ya. Kira-kira lebih besar, kira-kira apa itu penyebabnya, di mana dia hilangnya. Kan ini dari kilo 3 kan masuk ke sistem kan, dipakai mungkin ke the main plant, dipakai mungkin untuk ke pengujian yang lain melalui water langsung ya. Seharusnya kan masuk itu sama dengan nanti keluar lagi kan. Tapi ini masuk, yang keluar pasti lebih kecil. Kira-kira lossesnya di mana itu? Lossesnya lah kira-kira. Pasti kan di dalam sistem ini ada losses kan. Nah, ada lossesnya itu di mana aja lossesnya? Kalau kalian amati. Di boiler dikatakan losses nggak balik pastinya ya. Saya rasa sebenarnya kalau boiler masih bisa dibilang balik. Artinya begini, kalaupun dia terus loop cycle, tapi kan tetap ada losses ya. Secara nggak langsung kan yang make up-nya itu kan tetap dari sampul semakin kecil kan gitu ya. Sebenarnya itu kalau tetap juga harus ini sama sebenarnya. Karena semakin sedikit kecuali terbuang ya. Kalau dia dalam satu siklus ini ya pasti harus akan sama ya. Jadi yang paling gede itu sebenarnya adalah kalau kalian lihat nanti, tahu cooling tower? Tahu. Itu proses penguapan di situ, evaporation situ itu lumayan besar loh di cooling tower itu. Air yang kalau udah jalan kelihatan itu. Ya, air yang panas itu kan kelihatan uap air.
itu kan tidak balik ya, salah satunya itu tidak balik. Yang paling besar itu memang terlihat di sini. Kita ada berapa cooling tower? Ini kalau kita ada cooling tower ya. Itulah salah satunya ya, yang paling sumbangsi yang tergede, yang menjadi losses, ya menjadi losses. Dia nggak masuk ke sistem effluent, tapi terbuang ke atas ya. Jadi di sini saya sambil berdiri ya, soalnya agak apa nanti Ya, kalau duduk pinggang. apa berdiri. Nah. Jadi di sini ada limbah kita, ada bisa dibilang jalurnya ada dua ya. Tapi limbahnya sebenarnya ada tiga, ada yang general, ada yang alkalin, ada yang acid ya. Tapi yang general sama alkalin ini jadi satu apa dia di box ini ya, ini satu box ya. Jadi dari mana aja limbah-limbah alkalin otomatis yang ber-pH tinggi maksudnya ya. Misalnya di EO ya kan, itu ber-pH tinggi ya. Kalau general ini yang di luar dari itu, yang di luar alkalin ya. Kan banyak kita kadang-kadang sewa-sewa yang umum ya, yang domestik apa kan masuk ke effluent semua. Kalau yang acid, limbah-limbah yang pH rendah ya, mungkin di daerah bleaching itu kan itu prosesnya itu proses di pH rendah itu ya, di klorin apa. Jadi inilah yang masuk nanti ke sistem effluent ya, masuk ke sistem effluent. Sebelumnya ada di sini box lah ya, box itu di tempat penampungan apa, kadang-kadang dibuka, kadang apa ya, di sini lagi ya masuk. Terus dari sini dua limbah ini ya, dari botol box ini dia masuk ke sistem mana? Siapa yang bagian apa? Ambil apa? Sebelum saya menunjukkan apanya, siapa yang bagian water? Jadi limbah itu ya awalnya di effluent itu masuk ke mana? Aku nggak tahu. Hah? Nah, kalau effluent bukan saya, Pak. Nggak ada. Nggak ada Ini udah pernah. Bagus. Ingat, Masian. Yang mana Pak? Kemana ini? Itu ke neutralization. Hah? Ke? Neutralization. Benar. Ini Bukan Pak, Wapres. clarifier, Pak. Hah? Clarifier primary, Pak. Ke primary clarifier ya. Ke primary clarifier. Karena gini, kalau sebelum ke neutralization itu ya sebaiknya yang namanya impurities yang berbau solid kayak fiber itu harus diapain dulu, dihilangkan dulu ya, dihilangkan dulu. Makanya kalau kita lihat di sini ya, nah ini dia, ini adalah kelihatan nggak tuh saya berpikir dibesarin? Kelihatan? Enggak. Kurang kelihatan, Kurang Pak. kelihatan ya. Kecil Pak. Ini udah kelihatan? Kurang. Besarin lagi. Lagi. Udah. Udah, Pak. Ini Sudah. udah ya. Nah, inilah yang limbah yang alkalin tadi ya. Yang limbah alkalin ini. Di sini di mana limbah asidnya? Belum ada ya. Di sini acid itu tidak masuk ke primary clarifier. Kenapa? Karena acid itu bisa dibilang dikatakan no fiber. Iya. Makanya saya bilang kemarin kalau ini digabung dengan acid itu akan mempercepat retention time di sini. Kerja ini malah nggak ngeri kan? Padahal nggak ada gunanya yang acid tadi itu, karena dia nggak punya fiber, malah menambah flow-nya semakin cepat retention time-nya. Ya, makanya di sini yang acidnya dia di bypass, artinya nggak melewati ini ya. Nah, dia masuk ke primary clarifier ya. Di sini flow-nya 700 kg per second ya. Jadi masuk ke apa ini 700 kg per second. Coba kalian katakanlah ini apa ya, bentuk silinder lah ya. Kalau diameternya segini, ya, kedalamannya tingginya segini, ya, dengan flow segini, kira-kira berapa lama waktu air ini overflow? Coba bisa dihitung? Nanti maksud saya, ini kan ada aliran flow ya kan? Flow-nya 700 kg per second. Sementara ini bisa menampung diameter 57, ketinggiannya 4 meter. Ya, oh ini volumenya udah ada, ditulis.
volumenya 12.950. Dengan dua parameter ini kira-kira berapa lamanya waktu dia keluar kembali overflow? Coba sambil bisa nggak? Hitung coba. Ya, ini dia flow-nya. Ya, jadi 700 air itu kan sama ya, kg per meter kubik sama aja ya. Katakan ini 700 ini ya kan kg kan, berarti kg sama dengan liter kan, kata di CTS 1 ya kan Indra. Ini sama aja, ini 700 liter per second ya, 700 liter per second. Sedangkan ini menampung ini 12.950 meter kubik. Berapa lama ini sampai ke sini ya flow-nya, kan ngisi dia kira-kira. Yang lalu-lalu kan udah ngitung kita kan, yang di WTP kemarin prinsipnya kan sama. Prinsipnya sama. Kemarin kan udah kita kasih apa prinsipnya. Karena itu kan apa, hitungan-hitungan dasar sih, kalkulasi dasar untuk menentukan retention time-nya. Nah, di bleaching nanti banyak tuh tower. Ini sangat perlu berkaitan dengan kalau kita membaca nanti log sheet. Log sheet itu kan nggak boleh dibaca pada jam yang sama ya. Harus dihitung kira-kira berapa lama dia keluar dari sini ya, itu gambarannya. 5 jam Pak. Hah? 5 jam. Berapa? 5 jam. 5 jam. Apalagi yang lain, kalau ada yang sama ini ya udah berarti benar, tapi kalau beda-beda semua pertanyaan kan gitu. Ryan berapa? Enggak, salah perhitungan, Pak. Hah? Belum dapat? Belum dapat, Pak. Ada yang lain dapat? 4 jam, Pak. Ilmi? 4 jam. Hah? 5 jam. Berapa? 5 jam. Banyak 5 jam. Berarti bagus, bisa jelasin coba kenapa dapat 5 jam, gimana hitungannya? Langsung aja 700 liter per second dibagi 12.950.000 dibagi 700 liter per second, dapatnya 18.500 detik. Ya, oke. Dibagi 60 jadi 5 jam Pak. Ya. Jadi kalau menghitung sesuatu, cobalah kita main di ini aja. Kalau kalian main di satuan, ya, main di satu cara apanya ya, di satuan. Lepaskan dulu ini, ya kan? Kita kan mau cari waktu kan? Coba bayangkan kalau meter kubik dibagi dengan meter kubik per second jadinya apa? Second kan? Berarti udah. Berarti tinggal nampilkan angka ini. Kan bisa aja kita balik ini bagi ini kan gitu, ngerti kan? Nah, jadi dia main-main di satuan, jadi biar ngerti. Jadi di sini ini jadi bagi ini karena biar dia muncul second kan? Ya udah 12.000 bagi ini dapat second, tinggal konversikan ke menit ke jam. Ya kan? Udah dapat. Oke. Berarti udah ada kopi ya. Itu kan hitungan-hitungan sederhana. Oke. Dia masuk. Nah, keluaran outlet daripada clarifier adalah satu ini, dan satu lagi adalah slat ini ya. Jadi 680 ini slatnya 20 kan gitu kan? Ya, kan ada slat. Kalau dijumlahkan 700 ya, harus balance ya. Jadi dia masuk ke sistem sini, ya slatnya sini mengendap ya. Slat kan udah gede dia ukurannya. Dia mengendap di sini ya. Baru di sini inilah dianggap ini alkalin yang fiber free ya. Jadi dia udah bebas dari effluent. Ini fiber free ya. Free dari fiber ya. Jadi keluar dari sini dia free dari fiber. Nah, ini slatnya ini nanti ada pengolahannya tersendiri ya. Ini kalau nggak salah nanti masuk ke slat time. Nanti kita lihat kelanjutannya ya. Tapi ini jadi nanti kalau ditanya apa aja output dari primary clarifier 2 ini ya. Ya, satu alkalin ya, alkalin effluent yang udah fiber free ya kan. Yang kedua adalah slat ya.
Karena memang tujuan ini adalah untuk mengambil slug. Karena suspended solid menjadi parameter juga di effluent ya kan, untuk dikontrol TSS. Ya di sini dia diambil. Oke. Sekarang kalau yang ini nanti lagi kemana ini? Kan ada dua ini. Nah, sekarang yang ini kemana? Sebelum kita masuk ke slide ini, kira-kira mana tahu ada yang tahu? Udah dari primary clarifier masuk ke mana? Equal. Ekualisasi bahasa Indonesia. Precision. Oke. Ada lagi yang lain? Sepakat itu ya? Nah, kita lihat ya. Ini berubah ini namanya, mudah-mudahan. Nah, ini ya. Nah, kalau dia namanya equalization basin, berarti dia kayak menyamakan, kayak mencampur ya. Itu kan kayak menyatukan ya. Apa yang disatukan di sini ya? Kalau kita lihat, yang disatukan di sini adalah tadi kan ada dua ya. Ini yang alkalin tadi yang paper free ya, bergabung dia dengan Acid. yang acid. Mana acid? Ini kan alkalin paper free kan? Dia dengan yang ini adalah acid ya. Jadi acidnya itu dia outlet dari primary clarifier ya. Jadi dia di equal basin ini dicampur lah dia, ya kan gitu. Namanya aja equal, menyamakan kan gitu kan. Yeah. Makanya saya bilang selalu equipment itu kadang-kadang menjelaskan fungsinya ya. Dia menjelaskan fungsinya. Jadi di sini antara alkalin dengan effluent yang general juga itu disatukan di sini ya, disatukan di equal basin ya. Terus di sini equal basin ada berapa outputnya ya. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya outputnya boleh dibilang satu aja nih ya. Kenapa kita bilang satu? Ini kan sebenarnya kan sama ini. Ini kayak gini misalnya nih. Ini kalau yang bypass ibaratnya ini. Yang ini. Dia masuk, ini kan ibaratnya ya. Dia nggak ditampung oleh ini. Seolah-olah dia ya, makanya ini bypass ya. Jadi sebenarnya dia equal basin ini hanya mencampurkan ya antara yang acid dengan yang alkalin. Ya, yang general alkalin. Jadi dicampurkan di equal basin ya. Jadi langsung kalian apa ya? Oh, fibernya diambil ya kan? Yang satu, karena ada fiber yang alkalin, baru digabungkan di equal basin ya. Setelah dia digabungkan ya, di equal basin dia masuk ke mana? Netral. Netral ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya 980 itu harus balance sih. Ini 680 tambah 300 980 ya. 980 masuk, maka dia akan keluar 980 ya. Ya kan? Nah, dia akan keluar 980. Baru dari sini dia masuk ke yang kalian bilang tadi ke neutral basin ya. Ya, karena gini, alkalin sama acid kan beda pH, ya kan? Karena dia beda pH, kan gitu kan? Makanya dia harus di pH netralkan, kan gitu. Makanya dia dimasukkan dulu ke neutralization tank, storage lah ya, basin istilahnya sini ya. Nah, dia jumlahnya 980. Nah, kalau namanya neutralization basin, berarti pasti ada chemical yang diinjek kemari. Benar nggak? Kira-kira chemical apa itu? Kan namanya ini neutralization basin kan, berarti menetralkan pH. Kalau menetralkan pH pasti nggak lebih dari satu sifat asam, satu sifat basa. Udah pasti kan? Nah, makanya di sini kita lihat, kan kita lihat di sini. Ya. Pak Marudit, boleh kan dibuka sebentar, orang KPCM menarik benang dari sini? Boleh. Tapi jangan ribut ya, soalnya lagi meeting. Nah, ya. Jadi dia di sini kita lihat, nah ini H2SO4 ya. H2SO4 ini untuk apa fungsinya? Menetralkan basa.
Ya. Jadi prinsipnya Menurunkan pH. apa? Menaikkan pH. Menurunkan. Oke. Jadi ini fungsinya menurunkan pH. Kok kira tadi ini menurunkan pH ya. Nah, di sini ada kaustik ya. Kaustik menaikkan pH ya. Nah, ini kita lihat memang masuk ke sistem sini ya, ke basinnya ini ya. Dia masuk ke basin 2 ini ya. Nah, jadi dia hanya menggunakan acid dengan kaustik ya. Plastik. Nah, acid dengan kaustik. Nah, ini kalau kita lihat masing-masing punya ini pompa mengisi. Ini ada 2 pompa. Ini 2 pompanya prinsip kerjanya gimana nih? Jalan dua-dua ini ya? Yang Hmm? Satu nggak sih? Satu. Satu Pak. Itu Satu. ada Bisa palep. Satu. dilihat dari Palep. dari palapnya. palap ini ya. Jadi kita kalau melihat apa baru bisa kita ini simpulkan. Ya. Jadi dia yang satu bekerja, satu standby. Standby. Gitu kan. Nah, ini kalau apa kadang-kadang dikasih apa kayak hangovernya 2 minggu atau 1 gitu bisa tergantung area yang punya nih ya. Ya. Jadi satu jalan satu standby juga kaustiknya begitu. Satu jalan satu standby ya. Terus di samping dinetralkan apalagi treatment di dalam neutralisation ini kalau kita lihat. Apalagi ya? Hmm? Didinginkan? Enggak. Ya, karena di sini ada terlihat Cooling. cooling tower ya. Jadi Asalnya dia, plus aja itu. nah, ya, karena ada terlihat cooling tower, jadi dia didinginkan. Kenapa dia didinginkan? Nanti ada ke step berikutnya, kan gitu kan? Oh, iya. Nah, jadi di neutralization basin ini prinsipnya adalah pH-nya dinetralkan, ya, mendekati netral, baru juga dia dilakukan pendinginan, ya, dilakukan pendinginan. Nah, habis itu dia yang asepnya ya, maksudnya yang asep itu yang untuk ke proses selanjutnya dia maka dikatakan sebagai kulit effluent ya, artinya buangan yang sudah dingin Ya. ya. Buangan yang sudah dingin itu satu outputnya ya. Baru output yang kedua adalah kita lihat di sini. Ini kan ada ini cooling tower cuman apa aja ya, siklus tertutup aja ya. Ya. Cek ini ya. Kita lihat. Udah, cuman itu aja ya. Artinya dia kayak sama dengan equal basin tadi ya, dicampurkan, masuk kemari, dinetralkan, didinginkan, ya kan? Ya. Nah, habis didinginkan masuk kemana dia? Erosi. Aeration. Ya. Penambahan bakteri. Kita lihat ya. Nah, ya, masuk dia ke aeration basin. Nah, coba bayangkan, ini kan ke aeration basin. Coba dari namanya aja aeration basin, berarti basin ini untuk apa ini? Aeration basin, berarti fungsinya untuk apa ini? Memelihara bakteri. Oksigen. Ya, jadi kalau dilihat dari penamaannya ya, jadi di sini proses penambahan oksigen. Ya tujuannya supaya bakterinya itu kan gitu kan. Nah, bayangkan coba kalau masuk kemari apa? Panas. pH-nya pH nggak, habitatnya bakteri mati nggak bakterinya? Mati lah. Kalau panas mati nggak bakterinya? Mati juga. Makanya ada treatment tadi duluan, ya. Ada yang diapakan dulu, artinya dia harus memenuhi habitat dari bakterinya itu, ya kan? Jadi habitatnya udah dipenuhi, kebutuhan makannya udah dipenuhi, kan gitu kan? Ya. Makanya kalau kita lihat di sini, nah di sini ada urea, ya, ada fosfat. Ini untuk apa? Nutrisinya Pak. Ya, jadi Makanannya. kasih vitamin Ya, namanya vitamin. kan, bakterinya. Nah ini sebenarnya hitungan ini, ada rasionya ini. Hitungan berapa nanti urea di dosis ini di apa, ada rasio-rasio tertentunya antara COD itu, ada kalkulasinya. Coba nanti kalau apa kita ke situ ya. Jadi di sini di aeration basin ini adalah
yang udah didinginkan dari neutralization itu dimasukin kemari, dikasih udara, dikasih chemical ya. Karena ini tujuannya nanti adalah ke BOD COD. Kan ini menjadi kontrol di effluent ya. Nah, tadi kan clarifier itu suspendednya yang diapain gitu ya. Jadi memang ini treatmentnya untuk lari ke sana. Ada juga nanti pH-nya ya. Nah, kita lihat. Oke. Juga kita lihat apanya tadi ya, sorry ya. Balancing-nya ya, sama nggak tadi. Dia masuk 980. Keluarnya 980 ya. Iya. Terus masuk ke sini 980 ya. Masuk ke 980 ada dua aeration basin ya, ini ya. Ini aeration basin 2, ini aeration basin 1 ya. Nah, coba kira-kira hitung lagi balik ini. Nah, ini udah pasti tahu lah. Berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan ya keluar dari sini perplunya ini. Dengan tadi kan total ini 980 ya, yang masuk ke dua aeration basin ya. Nah, terus volume aeration basinnya adalah ada nggak di sini? Nah ini ada. Kira-kira berapa lama dia waktunya? Berapa volumenya? 700. 37. Ya, volumenya 37.500 ya. Total flow-nya 980 liter per second. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jadi nanti gambarnya itu ada kita primer clarifier sekian lama, ini sekian lama. Jadi kita tahu berapa lama dia keluar nanti ke effluent, ke sungai lah ibaratnya, ya limbah itu. Tapi sebenarnya kecil aja ini volumenya. Ini aja berapa nih? Kalau udah dapat ada yang sama, oke. Kalau ada yang sama baru kita bahas apa? Kita bahas apanya? Excelnya kan gitu. Kalau udah sama udahlah kan gitu. Ya. Si Bagus sudah dapat si Bagus. Kau dapat berapa Gus? 10,6 jam. 10,6 jam. jam. Ada yang lain? Sama. 10,6 jam. Ya. Ya. Ini juga. Belum Pak, belum kelar. Belum. Ryan? Volume ini Nah. 37.500. Oke, karena sama coba jelaskan, Sarul. Makanya jelasannya ya. Jadi langsung aja mana bagian kan udah apa? Kan Volumenya. 37 berapa itu? 37.500. Ini kan kalau kita ubah dalam bentuk sekon itu dikali 1000 Pak. Oke lah, oke. Ya, nanti itu hasil untuk waktunya itu volume nanti yang dihasilkan itu dibagi dengan flow-nya. Dari 37 berapa ini lagi kalau dikali 1000 ya? Oke lah, 37 juta Ya, lah bilang. itulah Pak. Nah, 37 juta dibagi 980. Ya, nanti hasilnya itu 38265,30 sekon. Tapi kalau dikonversi dalam jam itu dibagi 3600 detik. Hasilnya 10,6 jam. Oke, ada yang lain? Hah? Enggak. Masih salah. Masih salah. Salah Pak, 10 jam. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? 9,7 Bang. Hah? Ada yang lain? Kira-kira? Ada yang lain? 9,7 Bang. Bertujuh apa? Jam. Jam. Nah, situ 10. Beda 1 jam. Salah. Jadi apanya sama kalian apanya secara flow, tapi ini kan ada dua aeration, flow-nya ini terbagi dua. Oh, dibagi dua. Maka saya bilang salah. Ah, ya. Kan 980 masuk.
Tapi kan ke masing-masing basin itu kan bukan 980 tapi dibagi 2. Gitu, Pak. Makanya 2 kalinya itu pasti waktunya. Ya. Makanya coba jeli melihatnya. Ngerti maksudnya kan? Betul, Pak. Nah, jadi peluhnya itu dibagi 2. Satu ke aeration basin 1, Oh, satu ke aeration basin 2. Berarti bukan 980 tapi berapa itu? 14. Nah, berarti 2 kalinya nanti waktunya. Ngerti kan? Iya, iya, Lama iya. memang di situ. dibagi 2 aja ini waktunya. Ya, apanya udah ini cuman nalar untuk menerjemahkannya tuh lebih dipertajam lagi. Ya, Pak. Oke ya. Jadi 980 masuk kemari, kita lihat ya. Di sini ini dia keluar ya. Yang jebakan. Kita lihat dulu ya. Terjebak. Nggak apa-apa. Kan namanya apa? Iya, Pak. Hmm, Karena kami ikutin yang penting instruksi. udah ini sih udah ngerti ya apanya. Nah, ini kalau kita lihat kita apa dulu satu-satu ya. Yang ini adalah yang keluaran dari yang udah dingin tadi ya. Yang dari ventilation dia masuk ke basin 1 lagi masuk ke basin 2 ya. Kita lihat. Terus ini kalau kita lihat ini sebenarnya adalah ini alkaline acid. Kalau kita lihat dia di bypass ya. Ini di bypass. Tapi dia ini dari mana ini? Dari 434 ya, alkaline acid effluent dari ini kalau nggak salah sebelum masuk ke kita lihat lah ya, sebelum masuk ke neutralization 434 ya. Tidak jelas. 434 berarti atas. Jadi kita kan masih ini 434 ya. Nah, ini ya. Tadi kan ada kita cerita bypass tadi ya. Ini. Jadi di sini ini adalah mau menjelaskan ada jalur dia membypass equal basin, membypass apa tadi lagi? Langsung ke di bypass juga apa? Yang tadi yang kita bahas tadi. Oh Aeration iya, kan? aeration. Nah, ini nih. Jadi dia membypass dia nih. Jadi dia di bypass semua. Termasuk berarti neutralisasinya juga di bypass ya. Jadi kayak buang ini aja dia. Ya. Jadi biar tahu ini ya, ini yang jalur bypass tadi masuklah dia ke sini itu sebenarnya. Jalur bypassnya. Nah ini jalur bypass tadi itu. Dia masuk ke sistem sini. Ya. Jadi dia nggak perlu nggak perlu ada pengolahan lah ya, pengolahan bakterinya di sini. Oke, terus satu lagi adalah ini ini jumlahnya 40 kg per second, 701 kPa, 400 L. Ini apa ini? Oh ini udah nanti masuk ke tahap berikutnya ini. Jadi nanti kan ada proses, nanti kan ada di proses treatment climate nanti kan pasti ada filtrate-nya, nanti kan, yang filtrate-nya itu kan kayak cairannya ya, cairan yang udah dibalikkan lagi ke sistem sini, ke aeration-nya ya, karena itu masih punya value ya, masih punya value ya. Jadi masuk kemari adalah yang dari neutralization sama dengan filtrate ya. Filtrate nanti kita lihat ya, 439 filtrate ya. Terus kalau kita lihat di sini, nah ini juga ada masukan yang lain nih ya. Ini juga masukan dari kecil ya, jadi susah ya. Bentar dulu ya, biar enak ngapainnya kita. Ya. Jadi ini sebenarnya ke sebelumnya ya. Jadi return selat ya, return selat itu ini juga nanti ya, ini dikembalikan ke sistem ini, ke aeration ini ya. Ini juga ini excess slat ya, ya, tapi ini lebih cenderung ke filtrate ini sebenarnya. Nanti kita lihat apanya ya, slat tapi bentuk filtrate ya.
Jadi yang masuk ke sini semua adalah yang dari neutralization, yang dari semua slat-slat ya, yang berbentuk filtrate dia akan dikembalikan lagi ke sini ya, ke dalam ini. Kalau kita lihat maka di sini 490 masuk, ditambah lagi berapa ini? 40, ya kan? Berarti kalau kita lihat kan tadi dibagi dua ya. Di sini kan 490 sini, karena ada lagi masuk sini 490 kan gitu kan ibaratnya kan. Maka keluarnya 980 ya. Karena ada dari sistem lain lagi masuk ke sini. Nih, ini balancing apanya? Mesh balance-nya 490 masuk ke sistem sini ini dia. Ya. Nah, maka keluarannya jadi 980, bukan ini keluar ini ya 980 ya, tapi karena pengaruh dari sistem lain ya, yang dari return slot di sini. Ini sama juga return slot, dia masuk ke sini. Ini hanya pembagian aja, satu masuk ke basin 1, satunya lagi ini, yang ini masuk ke basin 2 ya, baru kita gedein lagi. Ya. Jadi ini adalah return slot ya, ini return slot, ini adalah yang dari neutralization ya, ini adalah yang dari filtrate juga ya. Nanti kita lihat ini filtrate yang mana, ini return slot yang mana, nanti kelihatan ya pada proses berikutnya ya di sini. Nah, nanti yang bypass ini ujungnya lari ke spill pond, yang bypass itu ya. Tahu spill pond kan? Namanya tempat pengumpulan ya kan, pengumpulan limbah-limbah sifatnya simpan sementara itu spill pond. Ya. Jadi nanti ini yang bypass ini nanti larinya ke spill pond ini, ya, ke spill pond. Oke. Jadi sampai di aeration ini udah ada gambaran ya, diambil fibernya, dia dicampur, ya kan, dinetralkan, didinginkan, ya kan, barulah kita hidupkan bakteri. Ya. Nah, produk dari aerated effluent ini selanjutnya masuk ke mana? Kita cerita produknya dulu, aseptiknya, ya. Habis dari aeration ke mana? Nggak ada catatannya baru, ha? Oke, kita lihat ya. Iya. Nah, dia masuk ke secondary lagi ya. Di sini namanya secondary berarti pengambilan suspended lagi gitu ya. Tapi yang berarti lebih sedikit di sini apanya ya. Jadi pengambilan lagi secondary-nya ini ya. Jadi dianggap dia belum layak untuk dibuang ke sungai dulu ya, karena ada proses-proses tadi ya, proses-proses lanjutan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi udah dapat kita tadi ya, secondary berapa tadi waktunya, tadi hitung ya secondary. Primary tadi berapa waktunya tadi dihitung? 5 jam. Terus yang apa tadi, equal basin aeration salah. dua berapa? 21. Terus equal basin tadi nggak kita hitung ya. Jadi kita biar tahu bahwa dari masuk ke sini sampai keluar ke sana butuh waktunya, ngerti Mas ya? Berapa hari gitu? Iya, berapa lama dia gitu ya. Cuma tadi equal basin belum kita hitung tadi ya? Nggak ada Pak di situ. Nggak ada apanya? Equal basin ada nggak apanya? Nah, coba hitungkan ini biar kita tahu nanti. Ini belum tadi kan? Belum. Nah, coba hitungkan aja. Equal basin. Hitung Gus. Hitung Mas. Coba. Yang mana Pak? Berapa? Peluangnya berapa Pak? Hah? Jadi peluhnya itu Berapa? 680 ditambah 300. Oh, 2. Sudah tidak dijebak kita ini. Ya kan udah kasih tahu langsung. Iya, kalau bukan coba cari dia tungguin fotonya ini aja. Kalian mungkin
Ini pula kan pakai kan gitu kan. Ya. Ini kan udah saya bilang tambah. Karena Ya. kita mau Volume itu sampai berapa? puluhan. Hah? Volumenya berapa? Volume 1000. Volumenya ini 25.000. 26.000. Coba mau kita jumlahkan Ah. nanti. 25.000. Kita jumlahkan di sini sekian, di sini sekian, di sini sekian, di Skoderi belum nanti terakhir baru kita tahu sekian jam baru keluar dia ya. Nah, itu dia apanya? 7 jam Pak. 7 jam. Berarti sampai Eresin berapa jam totalnya berarti Dan? 12 tambah 12. 12. Ya 12 12 jam. sama 13 lah. 12 jam. Jumlah ya. Berarti berapa Dan? 12 12 jam lah Pak. 12 jam totalnya. Baru ke aerasi, Pak. Nah, sampai Eresin. Wow. Eresin tadi juga kalau nggak salah ada 12 tambah 21. yang 20-an jam tadi di mana? Lah Di netral. aerasi. 20 ditambah primary berapa tadi? Primary 5 5 tambah 20 udah 25 tambah 7. tambah 7 itu Lah netral berapa? netral kecil aja sih kalau lihat tadi kita hitung tapi kecil tadi lihat volumenya ini netral Bisa dihitung Pak. bukan nggak bisa dihitung ini 400 saja itu nggak apa-apa 400 nah ini flownya 980 coba Kecil sih. ya makanya kita 100. jadi biar kita hitung nanti apanya kecil aja Hah? Kecil Pak, enggak salah. kecil ya Satu dong, Pak. oke makanya di kita apain ya 21 jam tambah 12 33. 33 jam. oke ya oke jadi dari ini tadi masuk ke sekonderi ya ke sekonderi nah ini sekonderi banyak apanya nih jadi sekonderi kita ada 2 ya Dua. kita ngambil satu aja ya ada sekonderi 1 ada sekonderi 2 ya nah kita lihat inilah yang udah di aerated tadi ya yang udah di aerated artinya udah COD diharapkan ya udah memenuhi syarat untuk dibuang ke sungai ya di sini diambil lagi fibernya ya jadi dia masuk 980 ya di sini ya terus apa aja outputnya yang jelas pasti ada selat kan ya ada selat nah di sini kita lihat ini ada return selat ada kan tadi return selat kan yang 490 kemana tadi ke aeration basin ya Aeration. jadi yang return selat tadi itu adalah dari sekonderi ya Secondary. dari sekonderi clarifier ya return selat masuk dia ke aeration tadi ya ini kalau kita lihat ini bayangkan ya ini sebenarnya lebih cenderung ke cairan ya Ya. yang apa ya jangan nanti selap kayak yang gumpal apa ya oke baru produk keduanya adalah ini dia kan ini dari bawah kan keduanya adalah kalau kita lihat ini dia kan yaitu ekses selat ya ekses selat tadi kemana ada juga tadi ke ini kan ekses selat tadi kemana ada nggak tadi ke aeration Aeration. ekses selat jadi kita lihat Aeration sih ada. return selat sama yang bawah nah ini ya di sini ya jadi ekses selat dia masuk ke ini ya mesinnya return selat pumping tahu kan berarti di sini pompa untuk pengembalian selat ya nah, ini jadi return selat jadi yang dari sini semua balik ke apa ini ya nah ini terus di sini ada palap ya palap warna hitam ya jadi ini maksudnya apa ini palap warna hitam ini di sini menyatakan ekses selat ya ekses selat tapi ke 6436 ya tadi juga di sini ekses selat ya ini ke 438 ya ini ke aeration sementara ini ekses selatnya ini ke 436 kemana tuh berarti kan ekses selat ada satu normal satu abnormal 436 mantap berapa itu 436 ya berarti ekses selat ini berarti ekses selat yang apa ya yang ini ya yang 4 ini ya yang ini ya
SS slat ini, sementara SS slat ini kemana? Dia tahu bedanya, ada dua, dia nggak membedakan ya, SS slat ini ke 438. Ini kecil. Ya. Jadi yang ini masuk nanti ke slat tank yang ini, ya. Tapi ini, nah ini apa maksudnya nih? Ini dengan ini sama-sama SS slat, ya kan? Pada kondisi normal dia masuk ke slat tank nanti, ya. Pada nanti di situ bercampur dengan yang ingat nggak tadi primary clarifier kan ada slatnya kan? Nah itu bercampur nanti dengan ini di slat tank sebelum di bed press, di apa? Ya. Di press. Nah, Press. nah pertanyaannya apa bedanya ini dengan yang bawah? Ini kan SS slat ini juga. Cuman ini arah ke aeration, ya kan? Kalau yang satu SS slatnya, produknya itu ke bell press nanti, ke slat bell press lah istilahnya ya. Nah ini yang masuk ke aeration. Kira-kira di mana bedanya? Ya, di sini kan kita lihat ya, outletnya jelas satu, ini yang asepnya kita bilangnya, ini adalah slatnya, makanya 960 tambah berapa ini? 20, berarti 980, masuknya harus 980. 490 ini 980 ini ya masuk ya, 980 490 tambah ini keluar ya 490. Balance-nya nih kok. Coba kita balance-nya dulu ya. Masuk 980. Oke. Yang satu aja yang masuk kan? Ada lagi masuk lagi enggak ya? Keluarannya coba kita jumlah. 960 ditambah 20. Ya, 980. Tapi ini udah digabung ya, ini udah digabung dua, nah ini udah digabung dua, keluaran pemberi income ini udah digabung 960. Ya pas lah, 984 90 tambah apa ini kira-kira pas lah. Karena ini udah digabung kan, ini udah digabung sama yang ini kan setengahnya sebenarnya. Oke, nah apa bedanya tadi? Kira-kira ada yang apa? Ini kan SS slat ya. Ya. Satu SS slat yang menuju Bell press. ke ya bell press. Satu sebelumnya ke slat tank dulu. Ya. Kan? Yang satu menuju ke aeration. Masih ada bakterinya, Pak. Mau di regenerasi. Bakteri apa? Lumpur aktif. Hah? Apa kan Karena namanya? ini kan udah kemarin ini kan sebenarnya sama. Ini kan masukan dari aerated kan. Aerated, ya. Nah, ya. Tapi nah di sini kan dibilang ini tahu gambarnya ini kan kondisi abnormal. Kondisi abnormal. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini sebenarnya yang diharapkan ke aeration basin itu sebenarnya bukan yang banyak slatnya. Ngerti maksudnya? Yang kayak filtrate ya. Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu ini kayak slat itu bukan slat, ngerti maksudnya kan? Slat yang apalah dibilangnya, tapi ada slatnya tapi nggak banyak gitu Nggak kan. banyak. Itu karena kalau di bell press juga cuma kayak nge-press air aja gitu ya. Makanya dalam kondisi seperti itu sebaiknya dikembalikan aja ke aeration. Nanti maksudnya kan seperti itu. Makanya dibilang di sini kondisi normal. Tapi sebenarnya ya memang ini jalan apa itu normal. Ya. Jadi kondisi abnormal bisa aja selatnya itu yang dari secondary itu dibalikkan ke aeration basin. Jadi yang ke aeration basin itu adalah boleh dibilang bukan sifat yang kontinu dalam kondisi abnormal yang tadi. Karena ada yang ke aeration basin kan, yang excess selatnya itu dia sifatnya sifat abnormal ya, sifat abnormal dia dibalikkan ke situ ya. Nah, jadi ini makanya dibuat seperti ini ya. Oke ya. Nah, kalau ini habis ini kemana? Yang ininya, asepnya, atau yang produknya, langsung dibuang ke sungai. selesai yang itu ya. Ya. Jadi urutannya udah tahu ya. Tahu. Dari bubble kan dibagi dua kan, ada alkalin, ada acid. Alkalinnya diambil fibernya kan gitu kan, acidnya bisa dianggap no fiber, ketemu di equal basin,
ya kan? Nah, ya namanya habis ketemu dinetralkan, didinginkan, ya kan? Habis didinginkan baru dimasukkan ke aeration basin ya, supaya diolah oleh bakteri, supaya bakterinya hidup, kasih udara, kan gitu kan, dikasih makanan, ya kan. Nah, habis itu baru masuk, sebelum dibuang masih ada ini lagi fiber kan gitu kan, ada proses-proses ini kan. Nah, baru dibuang. Itu dari sisi limbah. Nah, yang selatnya masuk kemana kan gitu kan? Nah, Ya, ini kita masuk ya, SS selat ini ya, masuk. Kecil ya. Nah, ini yang primary slot yang kita bilang tadi ya. Kan ada kan? Yang primary clarifier tadi kan ada dua outputnya, ya kan? Yang produknya sama dengan slotnya. Dia bercampur dengan secondary, slotnya secondary tadi, ya kan? Secondary kan tadi punya slot. Nah, dia bercampur masuk ke slot tank. Ini. Ya, dari slot tank ini barulah nanti dia ini ya, ini di ujung-ujungnya ini adalah di belt press ya. Kita masukkan, kita langsung aja. Halo, judulnya. Nah, ini ya. Dia sebenarnya ujung-ujungnya nanti ke belt press. Oke? Ke belt press, ya udah yang benar-benar slotnya itu ditampung. Yang filtrate-nya itu nanti, ini kan pasti ada filtrate-nya. Ini dikembalikan. Ada tadi filtrate kan? Yang kayak aeration basin tadi kan ada filtrate kan? ya. Nah, jadi yang kayak aeration basin tadi adalah filtrate yang dari belt press ini, ya, sama tadi yang dari secondary tapi abnormal. Itu yang SS slot tadi itu kan, dia masuk ke aeration lagi. Makanya saya bilang tadi, sebenarnya dia lebih bentuk filtrate yang masuk ke aeration basin, bukan slot yang apa ngerti kan? Nah, kental. Udah, filtrate-nya dikembalikan, belt press, di press dia, Ya. ditampung. Nah, ini dia. Selesai. Effluent. Ya. Tinggal nanti kita ngitung, kalau saya kasih ngitung kira-kira kalau rasio CO2 bedding ini berapa ini urea? Berapa? Nah, itu hitungan. Ya, sudah nantilah ya. Jadi kira-kira udah tahu gambarannya dia belum ya? Tahu. Ya, Ri ya, coba. Nah, ya, Ri. Biar coba. Ada enggak usah bicara dari besar. Nah, oke. Biar apa? Oke. Pertama itu di effluent itu bakal ada 3 limbah pak, Ya. alkalin, mineral sama asid. Sebelum dia masuk ke effluent itu dia Alkalin sama jurnal gabung ya. Oh, gabung. Jadi secara pipa dia ada 2 ya. Ya. Tapi alkalin sama jurnal itu gabung ya. Gabung, Pak. Pak. Oke, lanjut. terus sebelum dia masuk ke effluent itu dia ada tempat penampungannya, Ya. bubble box. Ya, oke. Masuklah sudah ke effluent, pertama itu masuk ke primary clarifier. Di sana untuk mengendapkan pak. Oke. Apa? Terus setelah dari primary itu masuk ke equalization basin untuk mencampurkan equalization basin. Hah? Oh ya, equalization basin untuk mencampurkan alkali sama asidnya pak. Terus? Setelah itu masuk ke netral basin, di sana untuk penyesuaian karena dia dicampur antara alkali sama asid itu, jadi disesuaikan pH-nya pak. Ada di situ antara penambahan H2SO4 atau NaOH. Terus setelah itu masuk ke cooling tower kan namanya itu, pendingin itu pak. Didinginkan dulu dia. Siklus tertutup itu ya. Ini Siklus di tertutup, gini Pak. aja dia bentar. Oke. Setelah didinginkan, masuklah ke aeration basin pak. Di sana di aeration basin itu untuk penambahan oksigen, untuk treatment bakterinya pak. Berarti biar tahu kita ya, treatment bakteri ada di SMBC ya, biar ada gambaran. Nah, Setelah itu masuk ke secondary clarifier. Oke, itu proses itunya. Ya, Oke, lanjut ke proses slotnya. Kan ada, tadi kan primary punya slot, clarifier, secondary punya slot. Coba jelaskan itu. di selatnya itu saya nggak sempat tadi pak. Ya, Saya sempat. Mana yang nggak sempat saya kita tunjukkan. yang itu cuma akses
akses selatnya aja Pak. Kan dua hasilnya yang di scan dari tadi Pak katanya Pak. Oke ya, oke. Oke ya. Jadi ini kan selatnya primary, ya. Ini, terus ya. Dulu ini kan primary clarifier kan? Iya Pak. Dia punya selat, ini satu selatnya kan? Oke, ini selatnya kan? Nah, terus kita lihat secondary lagi ya, karena selat itu hanya ada di clarifier, ya. Jadi kita mencari lagi secondary-nya ya. Ya. Nah, ini secondary ya, dia. Ini ya. Nah, ini selatnya. Ini. Nanti ini sama yang tadi selat primary campur di selat tank. Bercampur. Kalau kondisi dia abnormal, dia dikembalikan ini ya ke air station ya. Oke. Kita masuk dulu. Nah, ini. Nah, ini dia bercampur di sini ya. Ini yang dari primary tadi. Kan ada kan? Iya Pak. Nah, ini yang dari secondary yang masuk ke selatan. Ya. Ini apa Ri kalau kau tahu Ri? Kelihatan? Nah, apa ini kalau yang kau tahu? Gitu kan. Ini yang saya putarin ini. Apa ini yang menurut kau? Nah, dalam apamu kira-kira apa nih? Apa ini? Pengadu deh Pak. Oke, jangan takut pengadu ya benar yang digerakkan oleh motor ini ya. Ini kan M ini ya. Karena kalau nggak diaduk, bayangkan dulu gimana mau yang ditarik ini selatnya semua gini, ngerti kan? Iya Pak. Ini nggak bisa narik nanti pompanya ya. Makanya diaduk dia di situ, oke ya. Nah ini ketemu, itu udah menyatulah selatnya ini. Barulah itu nanti ujung-ujungnya biar langsung aja di press. Nah, ini ya, kecilin aja ya. Ini ada 2 press kan. Nah, jadi di press ini ya. Nah ini, jadi selatnya itu jatuh ke sini ini kompeornya ini kan. Nih, betul-betul selat ya. Masih ada tapi udah bentuk selat. Baru yang hasil press, namanya nge-press kan pasti ada air kan, itu kan. Nah ini yang ini dikembalikan tadi ke aeration basin. Ya. Oke. Nah ini yang udah jadi selat ini, inilah ditampung. Ngerti kan? Selesai. Ya, gambarnya ya. Ya. Kalau yang penting mengerti, jangan menghafal. Kalau menghafal itu bisa lupa ya. Ini kalau cerita effluent sampai situ ya. Jadi yang ada di effluent kalian terus langsung aja. Treatment untuk selat, treatment untuk netralkan, treatment untuk dinginkan, ya kan? Treatment untuk ambil COD tadi kan, bakteri. Ya udah, secondary kan pengulangan. Selesai. Oke, roll ya. Ya Pak. Nah, udah 1 jam. Ya Pak. Aduh, 1 jam. jam. 1 batang. 1 batang. Kira-kira ada pertanyaan untuk Eplon ini? Kita masih cerita secara ini ya, alur prosesnya ya. Kalau ada waktu biar sebentar ke Twin Tower. Apa lagi itu? Tahan enggak atau ya. Yang penting ini ya. Jadi saya pingin dari sisi WTP kemarin, Demin ya, sama ini udah ada gambaran. Ini Eplon juga ada gambaran ya. Jadi nanti loh, kalau dibilang orang misalnya ada pertanyaan, kok nggak sama yang masuk ke mil, keluar ke mil airnya? Ya karena ada ya langsung Twin Tower evaporation itu kan gitu ya. Nah, kalau saya punya PID Twin Tower nggak sini ya? Itu selasnya dia buang kemana Pak? Apanya? Selas. Landfill. Kalau di tempat lain kadang diolah lagi. Ada beli kadang mesin nyetak Iya. nggak dibuat. Batu Iya, bata, entah apa pakai. macam bisa itu diolah. Buat batapo, buat apa bisa. Batapo. Karena itu punya pelu sebenarnya. Punya nilai. Iya. Nah, habis itu artinya beginilah, kalau kita misalnya jual cara ini kan nggak boleh karena kita izin pulp ya. Tapi kan untuk ke masyarakat, misalnya CSR kita kan bisa kan, hubungan baik dengan masyarakat, boleh itu kan menjadi nilai plus bagi perusahaan.